Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Siti Nuraisyah dari kelas 2C Ilmu Komunikasi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memaparkan tentang pertemuan kedua, yaitu materi tentang ruang lingkup dan konseptualisasi sosiologi komunikasi. Jadi saya akan bahas dua tema, yaitu satu, manusia sebagai makhluk sosial, dan yang kedua tentang ranah kompleksitas dan objek sosiologi komunikasi. Nah, sebelum masuk pembahasan intinya, di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit manusia sebagai makhluk sosial. Nah ya, benar teman-teman. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Karena apa? Karena Allah telah menciptakan manusia dengan kelebihan yang berbeda dari makhluk lainnya, yaitu memiliki akal pikiran. Memiliki akal pikiran, kemampuan tersebut dapat membuat manusia berinteraksi secara personal dan secara sosial. Langsung aja lanjut ke pembahasannya ya teman-teman. Jadi saya akan bahas dua tema, yaitu satu, manusia sebagai makhluk sosial, dan yang kedua tentang ranah kompleksitas dan objek sosiologi komunikasi. Ruang lingkup yang pertama ada sosiologi komunikasi. Kata sosiologi berasal dari sophie, yang artinya bercocok tanam dan berteman. Kemudian berkembang menjadi socios, yang dari bahasa Latin yang berarti kawan, teman. Kemudian berkembang lagi menjadi sosial, yang artinya berteman, bersama, dan berserikat. Putri Sorokin mengemukakan bahwasanya sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari satu, hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala. Gejala ini gejala sosial, misalnya antara gejala ekonomi dan agama, keluarga. Jadi kasusnya seperti rumah tangga yang baru saja menikah tapi terkendala ekonomi dan terkendala sosial gitu. Yang kedua ada hubungan gejala antar sosial dan non sosial, contohnya seperti geografis, biologi dan sebagainya gitu. Yang ketiga ada ciri-ciri umum, semua ini jenis gejala-gejala sosial juga. Ruang lingkup yang kedua ada community. Community adalah masyarakat sebagai objek sosiologi, di mana menurut Linton, masyarakat merupakan sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka saling membutuhkan satu sama lain. Ruang lingkup yang ketiga ada teknologi informasi dan teknologi media komunikasi, yang sangat kita kenal sebagai sebutan dengan IT. Ruang lingkup yang keempat ada communication. Communication menurut Onong Ucahayana adalah proses komunikasi, di mana hakikatnya adalah proses penyampaian perasaan oleh seorang komunikator kepada orang lain, yaitu komunikan. Ruang lingkup yang kelima adalah sosiologi komunikasi. Menurut Sergio Srekanto, sosiologi komunikasi itu merupakan kekhususan sosiologi dalam mempelajari interaksi sosial, ya, di mana suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling mempengaruhi satu sama lain antara individu satu dan individu lain. Contohnya ketika kita berkehidupan bermasyarakat, jadi kita membutuhkan makhluk lainnya, seperti ketika ada saudara yang sakit, otomatis kita membutuhkan mereka, atau mereka yang membutuhkan kita. Itulah dimaksud dengan individu membutuhkan individu lainnya. Nah, komunikasi dalam masyarakat dibagi dalam 5 jenis, yaitu satu, komunikasi individu dengan individu atau komunikasi antar pribadi. Yang kedua, ada komunikasi kelompok. Nah, komunikasi ini lebih memfokuskan pembahasannya kepada interaksi antara orang-orang dalam kelompok-kelompok kecil. Biasanya itu melibatkan komunikasi antar pribadi bahasa, teoretis, meliputi dinamika kelompok, efisien dan aktivitas penyampaian informasi dalam kelompok, pola dan bentuk integrasi, serta pembuatan keputusan. Ketiga ada komunikasi organisasi. Ini menunjuk pada pola dan bentuk komunikasi yang terjadi dalam konteks dan jaringan organisasi komunikasi. Organisasi ini juga melibatkan bentuk-bentuk komunikasi antar pribadi dan komunikasi kelompok. Jadi kayak kolaps gitu ya teman-teman. Yang keempat ada komunikasi sosial. Jadi komunikasi ini adalah salah satu bentuk komunikasi yang lebih intensif. Kenapa? Karena di mana komunikasi ini terjadi secara langsung antara komunikator dan komunikan. Contohnya seperti kita sedang membeli barang, kita pembeli dan ada seorang pedagang. Jadi kita benar-benar interaksi secara langsung bertatap muka gitu. Nah, yang kelima ada komunikasi massa. Jadi menurut M. Quayle, komunikasi yang berlangsung pada tingkat masyarakat luas
pada tingkat ini komunikasi dilakukan dengan menggunakan media massa. Selanjutnya, M. Hotel mengatakan ciri-ciri utama komunikasi massa yaitu 1. Sumbernya adalah organisasi formal dan pengirimnya adalah profesional. Yang kedua, pesannya beragam dan dapat diperkirakan. Yang ketiga, pesan diproses dan disasikan. Yang keempat, ada pesan sebagai produk yang memiliki nilai jual dan masalah simbolik. Yang kelima, hubungan antara komunikasi dan komunikator berlangsung secara satu arah. Dan keenam, bersifat impersonal, non-formal, dan kalkulatif. Nah, lingkup ilmu komunikasi itu memiliki beberapa macam ya. Satu, ada komponen komunikasi. Komponen komunikasi itu terdiri atas komunikator, pesan, media, dan komunikan. Yang kedua, ada proses terjadinya komunikasi, yaitu proses secara primer dan proses secara sekunder. Yang ketiga, ada bentuk komunikasi. Ada bentuk komunikasi personal, komunikasi kelompok, komunikasi massa, dan komunikasi media. Yang keempat, ada sifat komunikasi. Tatap muka, bermedi, verbal ini jadi 2, lisan dan tulisan, non-verbal, isyarat, bergambar, tulisan, logo, dan emoji. Yang kelima, ada metode komunikasi, jurnalistik, dan hubungan masyarakat. Dan yang keenam itu ada teknik komunikasi. Jadi teknik komunikasi itu ada komunikasi informatif, teknologi persuasif, teknologi instruktif, dan teknologi hubungan manusia. Nah, yang keempat ada bidang komunikasi. Jadi bidang komunikasi itu ada berbagai macam, yaitu komunikasi sosial, komunikasi manajemen, komunikasi perusahaan, komunikasi politik, komunikasi internasional, komunikasi antar budaya, komunikasi pembangunan, komunikasi lingkungan, komunikasi tradisional, komunikasi pariwisata, komunikasi kesehatan, komunikasi militer, sosiologi komunikasi, dan kajian media. Berikutnya, saya Siti Nur Aisyah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.